selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Hari ini pelajarannya pendidikan sosiologi ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Pertama adalah Ramadhani, Karina Janto, Elsie Puspita. Baiklah, materi pagi ini adalah tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini adalah perpindahan status seseorang atau kelompok dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini yang pertama adalah mobilitas vertikal, di mana mobilitas vertikal ini perpindahan status sosial yang dialami oleh seseorang atau kelompok pada lapisan yang berbeda. Bentuk-bentuk dari mobilitas vertikal sendiri ini ada dua. Yang pertama mobilitas ke atas, yang kedua mobilitas ke bawah. Yang selanjutnya jenis mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang di bidang mengalami perubahan dalam bentuk kedudukan seperti perpindahan jabatan dalam lapisan yang sama. Contohnya adalah perpindahan ke perusahaan lain dengan jabatan yang sama. Baiklah, sekian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian mobilitas sosial dan juga bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Selanjutnya, poinnya yaitu mengenai proses terjadinya mobilitas sosial. Yang mana terjadinya mobilitas sosial itu berkaitan erat dengan hal-hal yang dianggap berharga di dalam suatu masyarakat. Dimana karena hal-hal tersebut menjadikan seseorang menempati ke posisi ataupun kedudukan yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan dalam masyarakat itu terdapatnya penggolongan yang mempengaruhi struktur sosial. Hal-hal yang dianggap berharga dalam suatu masyarakat itu dikemukakan oleh Sudiono Soekarto ada 4. Jadi siapa yang bisa menyebutkan 4 hal yang dianggap berharga dalam suatu masyarakat? Silakan. Yang pertama ada kekayaan, yang kedua kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama itu tadi ada kekayaan. Jadi seseorang yang memiliki kekayaan, maka seseorang yang memiliki kekayaan yang paling banyak, maka ia akan dianggap berada pada lapisan teratas. Kekayaan seseorang itu dapat dilihat dari bentuk rumah, kendaraan pribadi yang dimilikinya, dan juga pakaian-pakaian yang digunakannya. Yang kedua itu ada kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang, maka ia akan berada pada lapisan yang tertinggi. Yang ketiga itu ada kehormatan. Yang menjadi tolak ukur pada kehormatan ini berbeda dengan kekayaan dan juga kekuasaan tadi. Yang mana kehormatan ini orang yang dihargai dan dihormati, maka ia akan mendapatkan tempat yang paling teratas. Yang mana ukuran seperti ini masih bisa kita temui pada masyarakat yang tradisional. Yang keempat itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini dipakai sebagai tolak ukur pelapisan sosial oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut juga menimbulkan akibat negatif yang ternyata
Dia tidak menilai dari mutu pengetahuan yang dimilikinya, namun yang dinilai adalah dari tingkat ataupun gelar kesarjanaan yang dimiliki oleh seseorang. Hal itu mengakibatkan seseorang ingin sekali untuk mendapatkan gelar dengan berbagai usaha yang dilakukan, bahkan dengan dia menghalalkan segala cara. Dari 4 hal tadi mengakibatkan banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk dapat mencapai kedudukan sosial tertinggi. Namun untuk mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi itu, seseorang harus memiliki kemampuan dan juga kerja keras. Pada umumnya, golongan yang berada dalam lapisan teratas itu dianggap memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, pendidikan yang tinggi yang bersifat kumulatif. Jadi artinya mereka yang memiliki banyak harta, ia akan dengan mudah memperoleh kekuasaan dan juga kehormatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak. Baik, materi selanjutnya ada dampak mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial pertama itu ada terjadinya konflik sosial, yang mana konflik antar kelas masyarakat terhadap kelompok sosial yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Yang kedua ada konflik antar kelompok sosial, yaitu perpindahan status atau kedudukan pada kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu adalah perubahan yang terjadi yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang kedua ada dampak sosial pada individu. Yang pertama konflik status, yang kedua konflik peranan. Konflik status itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan ya sebagai kepala keluarga. Yang kedua konflik peranan. Suatu masyarakat terdapat individu yang tidak mampu menjalankan peranan yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Baik, semuanya udah tahu ya. Ibu jelaskan ya. Itu terdapat faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Yang mana faktor pendorong ini bisa menjadi dua. Yang pertama faktor struktur sosial, di mana struktur sosial ini menjadi faktor utama, di mana mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua itu ya adanya individu, karena individu ini menjadi faktor penentu, di mana dibandingkan dengan faktor struktur. Yang kedua itu faktor penghambat adanya yang mengatur tradisi, yang mana di masyarakat sendiri bisa jadi tradisinya tertutup atau yang terbuka, yang mana pada masyarakat yang tertutup maka mobilitas sosial itu menjadi terhalang. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Baik, silakan ya. Jadi materi mobilitas sosial tadi adalah perpindahan status seseorang ataupun kelompok dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yaitu ada vertikal dan juga horizontal. Tadi
ini juga ada membahas mengenai proses terjadinya mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu bisa terjadi karena 4 hal, yaitu kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Untuk tugas minggu depan kita kembali kepada kelompok sosial ya. Kita tutup diskusi kita pagi ini dengan ketua kelas siapkan kelasnya. Semua siap, bersyukur.